Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau menaikkan pujian, pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan, Dia Allah yang layak kita sembah. Sebab Dia yang layak terima segala pujian, terima segala hormat dan pengagungan. Haleluya, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
muliakan Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kau ditinggikan Tuhan. Kau dimuliakan selamanya Tuhan. Kau dimuliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan pengagungan kami hanya kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Kami membawa bangsa kami bagi-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Amin. Ku punya visi bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negerimu. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri kami. Ku punya visi bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati, satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri kami. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut menyembah-Mu.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi penolong kami. Engkau satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya
Tuhan, tolong bawa bangsa kami semakin hari semakin berdaulat, semakin hari semakin adil, semakin hari Tuhan semakin menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan akan curahkan hujan berkat untuk bangsa kami ini. Di tempat di mana kami ada, kami berdoa agar supaya kesejahteraan ada di situ, kedamaian ada di tempat itu, sehingga kami boleh melakukan seluruh aktivitas kami dengan damai dan sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, para pahlawan-pahlawan yang telah membuat bangsa kami ini merdeka. Tuhan berkati mereka. Kami ada pada saat semua sudah merdeka. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa biar kiranya Tuhan akan memberkati keturunan mereka. Memberkati apapun yang dilakukan Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang akan berfirman, Engkau sendiri yang akan berkata-kata, Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan dan jamahan di dalam kami. Sehingga kami Tuhan pada saat mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya ada satu hal yang kami mau mengatakan, amin, benar. Tuhan seperti itu, benar, kami seharusnya seperti itu. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan dan mempermuliakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, puji nama Tuhan. Merdeka. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya, karena apa yang telah dikerjakan oleh pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu, sehingga telah menghentar kita ada di dalam satu negara yang sudah merdeka, satu negara yang sudah berdaulat, satu negara yang kita punya kebebasan untuk melakukan sesuatu, untuk kita berinovasi, berproduksi dan sebagainya, berkreasi, sehingga kita bisa menjadi seperti saat ini. Kita mau bersyukur dengan pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu, yang telah pulang ya, mendahului kita. Nah saudara, kita juga perlu bersyukur karena atas karya Tuhan sehingga kita ini sekarang boleh diselamatkan. Kalau kita melihat di dalam 1 Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9, kita sedang mau berbicara mengenai kasih karunia ya. Kita mau berbicara mengenai kemerdekaan yang telah diberikan buat kita dan bagaimana action kita. Itu sebabnya saya memberi judul khotbah saya pada pagi hari ini, Grace in Action. Kita sudah mendapatkan kasih karunia dan kemudian action apa, aksi apa, tindakan apa yang kita mau melakukan sebagai tanggapan dari kasih karunia Allah. 1 Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi keselamatan yang kita dapat, kemerdekaan yang kita dapat dari belenggu dosa, itu semua karena semata-mata hanya karya Allah. Itu pemberian Allah. Pada waktu kita terbelenggu dengan dosa, kita nggak sanggup untuk lepas dari dosa. Kita ada di bawah kutuk dosa. Kita ada di bawah ikatan dosa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kehidupan kita setiap hari hanyalah membuahkan dosa, 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 dosa. Karena nggak ada kemampuan di dalam diri kita untuk say no. Nggak ada. Dan waktu Tuhan melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, timbullah belas kasihan. Karena dia tahu bahwa apa? Bahwa kita nggak akan pernah sanggup melepaskan dari cengkeraman iblis. Timbullah belas kasihan yang disebut sebagai mercy. Rahmat Allah. Karena melihat bagaimanapun usaha kita tidak akan pernah mampu.
untuk melepaskan diri. Dan pada waktu Tuhan berbelas kasihan dengan kita, waktu Tuhan memberikan mercy buat kita, dan kemudian muncullah apa yang disebut dengan kasih karunia, yang disebut dengan grace, di mana Tuhan kemudian memberikan kepada kita keselamatan yang seharusnya kita nggak layak terima itu, karena sementara kita hidup sedang menentang Dia, kita hidup sedang menghujam Dia, kita hidup sedang nusuk Dia, kita hidup sedang memahkotai diri Dia. Kita nggak layak terima semua itu, tetapi Tuhan memberikan kepada kita keselamatan. Diputusnya ikatan iblis, diputusnya cengkraman iblis, diputusnya kutuk iblis ini. Dan bukan cuma itu, setelah kita diselamatkan, Dia memberikan kepada kita satu hati yang baru, di mana kita bersama dengan Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam kita, kita punya kemampuan, kita punya kesanggupan untuk kita say no kepada iblis, untuk kita bisa mengusir setan, untuk kita bisa melawan iblis. Itu adalah kasih karunia yang disebut dengan grace. Pahlawan-pahlawan kita timbul belas kasihan kepada orang-orang sebangsanya. Dan kemudian dia berjuang untuk memberikan kemerdekaan untuk kita. Walaupun nyawa yang harus diberikan oleh pahlawan-pahlawan kita. Dan Yesus adalah pahlawan sejati. Karena dia menyerahkan nyawanya agar supaya kita dapat diselamatkan. Dan sekali lagi, itu bukan usaha kita, itu bukan hasil kerja kita. Itu kalaupun kita punya iman. Sekali lagi, loh itu kan tadi karena iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sekalipun ada iman, iman ini digerakkan oleh kasih karunia. Sampai kita punya iman. Jadi sebetulnya apa sih sumbangsinya kita? Sumbangsinya kita cuma bilang iya aja. Dan semua dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Karena kasih karunia-Nya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kita bisa seperti ini. Itu semua karena Tuhan. Lanjut di 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Paulus bilang begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus sadar betul. Aku ada seperti sekarang ini semua karena kasih karunia Allah. Ya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Tidak sia-sianya kemana? Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini prinsipnya Paulus. Paulus bilang apa? Kalau aku ada sebagaimana aku ada sekarang, identitasku ada sekarang. Identitasnya dia adalah sebagai anak Allah. Identitasnya dia adalah sebagai orang yang telah ditebus oleh Allah. Identitasnya dia adalah sekarang dia sahabatnya Allah, keluarga Allah. Itu identitasnya dia. Dan itu dikerjakan oleh apa? Kasih karunia. Dan dia mengatakan bahwa apa? Dan kasih karunia yang dianugerahkan ini, yang diberikan kepada aku, ini enggak sia-sia. Karena apa? Karena merespon actionnya terhadap apa? Terhadap kasih karunia itu dikerjakan oleh Roh Kudus, dikerjakan oleh kasih karunia ini menghasilkan apa? Menghasilkan Paulus betul-betul bersemangat, berkomitmen, sungguh-sungguh untuk apa? Melayani Tuhan dan hidup berbuah. Sampai Paulus ngomong apa? Kalau aku mati buat Tuhan. Tapi kalau aku hidup untuk memberikan buah. Jadi
Paulus nggak mau kasih karunia yang diberikan Tuhan, keselamatan yang diberikan Tuhan itu menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Dengan apa? No action at all. Nggak ada action apapun. Kamu udah diselamatkan loh. Ya udah, terus emang kenapa? Lah kalau kamu udah diselamatkan, ya kamu jangan begini. Ya udah begini aja. Hidupnya masih sama seperti yang dulu. Kita sekarang sudah merdeka. Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Hiduplah sebagai orang yang punya kemampuan. Karena kasih karunia Tuhan telah diberikan buat kita. Seperti anak elang yang diasuh oleh induk ayam. Dia gak pernah menyadari kalau dia adalah elang. Sehingga dia gak pernah terbang. Dia terus aja jalan seperti ayam-ayam yang lain. Sampai pada waktu dia apa? Disuruh terbang, dia gak mau. Dia gak tahu kalau dia punya kemampuan. Sampai akhirnya waktu dia dilepaskan, dijatuhkan, kemudian ternyata dia bisa terbang. Saudara, identitas kita sudah baru sekarang. Ini yang kita perlu sadari. Identitas kita sudah baru. Dan jangan sampai kasih karunia Tuhan itu menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Dengan kita tidak melakukan apapun, tapi biarlah kita bekerja lebih keras dari orang yang gak sadar, ya. Dan semua itu karena kasih karunia. Jadi saudara, orang yang sadar kalau dirinya itu memiliki kasih karunia, kalau orang sadar dia sudah diselamatkan. Orang sadar dia diberi kemampuan oleh Tuhan. Kalau orang atau kita sadar kita ini sudah menjadi ciptaan yang baru. Dengan kemampuan yang baru, dengan kerinduan-kerinduan yang baru, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, dengan pikiran-pikiran yang baru. Ada perubahan di dalam akal budi kita. Pastinya orang-orang itu akan melakukan hal-hal seperti di bawah ini. Yang pertama, dia pasti akan menjadi orang yang bersyukur. Coba cek diri kita. Kita ini di dalam perjalanan kehidupan kita, apakah kita mengisi hari-hari kita dengan ucapan syukur? 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Adakah di sini ucapan syukur karena Dia sudah memberikan kepada kita kemenangan? Kita ini menjadi orang-orang yang hidupnya dari kemenangan kepada kemenangan, kepada kemenangan, dan kepada kemenangan. Itu yang Tuhan kerjakan buat kita. Kita bersyukur. Orang yang bersyukur tuh pasti mukanya apa? Happy. Cirinya happy. Ya, coba sekarang kita lihat. Hidup kita bagaimana? Masing-masing kita mari evaluasi, check and recheck. Kita ini hidup mengisi hari-hari kita dengan happy atau enggak? Joy. Joy apa yang ada di dalam sini. Itu kita betul-betul bersyukur atau enggak kepada Tuhan atas apa yang dikerjakannya. Saya ingat kejadiannya tapi saya lupa tahunnya tahun berapa. Waktu saya kerja, kantor pusat saya di Sudirman, tapi pabriknya itu ada di Parung, Bogor. Dan kemudian pada waktu itu saya pas lagi ada di kantor pusat, saya mau cepet pergi karena itu tanggal 30. Jadi harus gajian. Dan banyak buruh waktu itu sekitar 600-an karyawan di sana. Nah, pusat memberikan saya uang untuk dibawa, pak sekarung nih, uangnya sekarung untuk saya bawa karena semuanya one by one cash seperti itu. Saya bawa dan saya lihat ada mobil satu yang nganggur, langsung saya bilang mana kuncinya? Saya langsung ambil kunci itu, saya starter, saya ngebutnya luar biasa sampai ke Parung Bogor. Cuma tinggal 1 kilometer.
1 kilometer itu buat mobil gak ada artinya. Apalagi saya ngebut. Mesinnya maknyuk sampai. Tapi gak tahu gimana saya kok rasanya tuh kepengen kencing tuh gak tahan. Tinggal 1 kilo aja saya gak tahan. Jadi saya cepet-cepet berhenti keluar dari mobil, tapi saya bawa uangnya. Ya, uang sekarung itu saya bawa, saya numpang, ada pas kebetulan di situ ada warung. Saya bilang, Bu, ada toilet nggak Bu? Iya di belakang. Saya ke sana. Begitu saya kencing, apa yang terjadi? Mobil itu meledak, hancur-cur berkeping-keping. Waktu saya lihat, saya cuma ndelongop. Loh kok bisa? Selidik punya selidik. Ternyata mobil ini nggak pernah diganti oli. Jadi kering ring. Itu yang membuat panas, dan saya kok bisa nggak lihat. Saya pokoknya konsentrasi cepet nyampe karena ini udah jam 2-an. Jam 4 selesai. Jadi harus cepet-cepet buat gajian. Di situ saya bilang, Tuhan pasti punya rancangan yang luar biasa buat hidup saya. Di situ saya bersyukur, mengisi hari-hari saya bersyukur. Tapi jangan menungso gitu loh. Manusia. Udah nih sekian lama. Meleketek. Lupa lagi kalau Tuhan sudah memberikan saya kehidupan. Sampai 1 kali saya wis gak bisa apa-apa. Bangun gak bisa. Duduk, tidur, berdiri apa gak bisa, cuman geletak di tempat tidur. Dan dokter bilang umur saya udah tinggal 2 bulan. Itu pun kalau saya gak mikir apa-apa. Kalau mikir maka hidup saya akan lebih pendek lagi. Karena ternyata pembuluh-pembuluh darah saya yang ke otak itu kecil-kecil. Sehingga saya selalu kekurangan oksigen. Dokter bilang, kok bisa ya? Itu saya divonis tahun 2005. Sekarang sudah tahun 2025. 20 tahun saya sehat, seger waras, gak ada apa-apa. Tapi kalau di MRI, apakah otak pembuluh darah saya sudah lebih besar? Enggak. Tetap aja kecil, dan itu 80%. Terakhir tahun kemarin terakhir tahun ini saya masuk ke rumah sakit, dan dokter ngomong, kok bisa ya? Kok bisa? Coba ibu gerakan. Ya saya gerakan bisa. Apa bisa? Bu, seharusnya ini nggak dibutuhkan 10% untuk orang langsung stroke. Tapi ibu 80%. Kok bisa ya ibu nggak kenapa-kenapa? Ya saya bilang memang saya nggak kenapa-napa. Di situ Tuhan sekali lagi, itu kesabarannya Tuhan buat saya. Lihat nih, aku perpanjang hidup kamu ya. Jangan sampai perpanjangan ini menjadi sia-sia. Bersyukur sama Tuhan. Bersyukur. Dan saya bersyukur sama Tuhan sampai hari ini 20 tahun. Saya mengisi hari-hari saya dengan bersyukur kepada Tuhan. Sampai ketiga kali saya ini ndableknya ya. Cukup udah 2 kali langsung sadar apa yang Tuhan mau. Yuk mari kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan beri buat kita. Amin. Atas kita bisa ambekan ya. Gak pakai oksigen. Nek gak Tuhan ya apa. Kita makan. Makanannya masuk ke usus. Gak ke paru-paru. Puji Tuhan. Haleluya. Ban-ban kamsya mbek Tuhan. Karena apa? Kebaikan Tuhan. Kita bisa jalan. Waduh puji Tuhan. Saya ingat pada waktu saya saraf kejepit. Gak bisa ngesot saya. Itu pun sakitnya setengah mati udah ngesot. Kita sekarang bisa gerak. Bisa ini bisa itu. Bisa napas. Masih bisa nangis. Aduh ada orang yang gak bisa nangis karena air matanya kering. Kantong matanya gak ada airnya. Bersyukur, amin. Bisa ngerasain makan asin, puji Tuhan. Ada orang yang gak bisa ngerasain asin, pedas, asem, pahit. Gak bisa ngerasa no. Karena udah mati rasa. Kalau kita bisa ngerasain, lo kok asin, lo kok asem, puji Tuhan. Berarti saraf kita urip.
Ya, saraf kita berarti masih benar. Amin. Yuk kita mau bersyukur atas apa yang Tuhan berikan buat kita. Colek kiri kanan bilang, yuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita bersyukur ya. Yang berikut, selain kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan beri, atas membuat kita menjadi orang yang bisa atas kita menjadi orang yang bisa bersuka cita karena kita tahu pengharapan kita ya dan amin di dalam Tuhan. Persoalan apapun yang terjadi, gak membuat saya menjadi susah. Karena saya tahu at the end of the story, di akhir dari kisah itu, pasti Tuhan katakan engkau akan muncul sebagai orang yang lebih dari pemenang. Amin. Jadi happy aja. Amin. Yang kedua adalah kita mesti jadi orang yang bersaksi. Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenal, ini cerita mengenai Yesus mengusir setan yang ada di dalam tubuh orang gila yang ada di Gerasa. Yesus tidak memperkenankannya, kan mau ngikut nih si orang Gerasanya, orang gilanya ini mau ngikut yang udah sembuh. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Dia mau ikut, tapi Yesus bilang, jangan, pulang aja kamu di kampung, ngomong apa yang sudah aku kerjakan. Dan orang ini bukan cuma ngomong di kampungnya, di Gerasa, no. Tapi orang ini bicara di Dekapolis, itu berarti dia bicara kepada 10 kota yang ada di sekitar Gerasa. Luar biasa. Orang kalau sadar bahwa dia sudah diselamatkan, orang kalau sadar dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, nggak mungkin mulutnya ini diem. Petrus pada waktu dia ada di mahkamah agama, dibilang kamu nggak boleh ngomong apa-apa, diem. Paulus ngomong, bagaimana mungkin aku bisa diem? Bagaimana mungkin aku tidak berkata-kata atas apa yang aku lihat dan atas apa yang aku dengar? Mulut gak bisa diem. Kita lihat ini dapat apa aja udah waduh. Yang di TikTok, yang di Reels, yang di Story, yang di apa semua ditulis. Bahkan status ditulis, status di WA ditulis, wah begini. Masa kita yang sudah dapat keselamatan dari Tuhan kita nggak ngomong? Pasti kita ngomong. Berapa banyak setiap kali saya gini, tahu nggak dokter ini yang bagus di mana ya? Oh itu dokter itu tuh, oh dia bagus waktu itu saya begini, ngomong loh. Ini cuma dokter dunia. Bagaimana dengan yang sudah menyelamatkan kita dari kematian kekal masuk ke dalam kehidupan yang kekal? Mestinya mulut ini nggak pernah bisa diem. Amin. Mestinya mulut kita nggak pernah bisa diem. Bayangin orang yang sekarang nih review makanan ya. Makanya sampai dapat bintangnya tuh loh 4,8, 4,5, 3,0 tuh dari mana? Review. Di sini di review, wah makanannya mantap. Enak banget, murah meriah. Makanannya jangan di sini, makanannya nggak enak, tampangnya doang aja bagus, furnisnya aja bagus, tapi ininya nggak bagus sama sekali. Itu apa? Ngomong. Bagaimana mungkin kita nggak ngomong? Bicara soal bersaksi. Saya mau bilang ya, bicara soal bersaksi itu bukan bicara soal beban. Bicara soal bersaksi itu bicara soal kasih. Bagaimana mungkin kita melihat ada orang yang akan menuju ke jurang maut dan kita diem? Ibarat seperti orang lagi kebakaran di dalam situ dan dia nggak tahu jalan keluarnya, nggak tahu pintunya di mana, dan kita tahu pintunya di mana, dan kita diem menyaksikan orang-orang mati kebakaran. Buat saya itu kejam. Itu sebabnya yang namanya saksi. Bagi saya itu bukan beban. Itu bukan perintah.
Tapi bersaksi sebetulnya itu adalah apa? Kasih. Kalau kita memang dilimpahi dengan merasakan kasih karunia Tuhan, hati ini gak akan pernah mungkin diam untuk ngomong. Saya cukup senang sekarang dengan perjalanan-perjalanan yang sebentar siang sore. Saya habis ini saya lari ke Surabaya, khotbah lagi di Surabaya. Setelah itu saya pergi dengan kereta. Saya gak mau dengan pesawat, saya dengan kereta. Karena dengan kereta sekian jam perjalanan, pasti saya akan ngobrol sama orang yang di sebelah untuk bicara siapa Tuhan yang telah menyelamatkan saya. Amin. Amin. Jadi mari gila, kalau kita sampai gak pernah bersaksi, kalau kita bersaksi cuma karena perintah, kalau apalagi yang gak pernah bersaksi, berarti kita gak pernah ngerasain kasih karunia Tuhan. Kita gak sadar, kita ngilang-ngilangin keselamatan yang Tuhan beri. Kita ngilang-ngilangin kebaikan Tuhan. Ayo hitung berkatmu satu-satu. Hitung semua janganlah lupa. Hitung semua berkat Tuhan. Udah diselamatin, dikasih napas, kemurahanmu lebih dari hidup, amin. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Itu sebabnya saksikan, nyatakan, beritakan, tunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, amin. Yang ketiga, kalau kita betul-betul sadar bahwa kita ini adalah orang yang telah diselamatkan, maka gak bisa enggak, hidup kita pasti berbuah. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bukan cuma berbuah, tapi berbuah banyak. Dan ayat yang ke-16, itu kan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-16, kita ditetapkan oleh Tuhan untuk pergi dan berbuah. Pergilah dan berbuah. Itu ayat 16-nya. Saudara, kita ini, sekali lagi, memang perbuatan baik tidak menyelamatkan. Perbuatan baik gak menyelamatkan. Karena keselamatan kita itu semata-mata kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Tapi orang yang telah diselamatkan pasti berbuah baik. Orang yang diselamatkan pasti berbuat baik. Enggak mungkin enggak. Karena di sini udah baru. Bukan cuma casing, tapi dari dalamnya udah diperbaharui. Mindset kita udah diperbaharui. Sehingga dari pohon yang baik pasti keluar buah yang baik mestinya. Jadi kalau sampai yang keluar dari kita bukan yang baik, maka apakah ini berarti ada masalah? Dengan apa? Akarnya. Apakah kita nggak sadar bahwa kita ini telah diselamatkan? Kayak tadi elang tapi jalan aja terus dan nggak pernah mau terbang. Kita punya kemampuan. Bahkan firman Tuhan mengatakan firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kehidupan kita. Sehingga apa? Kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita jangan diintimidasi, kita ini jangan dibodohi oleh iblis dengan mengatakan, ya memang begitu turunannya begitu. Ya memang kalau memang orang ini ya begitu culture-nya. Ya memang begini. No, culture kita adalah culture kerajaan surga. Amin. Kita ini adalah umat kerajaan surga, warga kerajaan surga. Sehingga kita udah punya aturan mainnya. Dan seharusnya itu dengan sendirinya itu muncul, itu keluar. Kayak orang Indonesia gak bisa enggak nek mangan mesti golek sego. Nek mangan mesti cari nasi orang Indonesia. Saya kalau keluar negeri kon mangan roti sereal. Aku nggowo mie instan. Makan kok gak wareg. Ini emang naturnya memang begitu ya. Jadi kita ini di dalam hidup berbuah, kita itu adalah naturnya, ya. Saudara, orang yang udah diselamatkan pasti.
Ya, nggak ada yang melekat kepada Tuhan nggak berubah, nggak ada ceritanya. Nggak ada yang melekat sama Tuhan nggak berubah tuh nggak ada ceritanya. Semua yang melekat pasti berubah, pasti berubah, pasti berubah, pasti berubah. Dan kalau berubah, berubahnya apa? Pasti berbuah, pasti. Sakeus waktu ketemu Tuhan, siapa Sakeus? Aduh, orang sekampung semua ngomong, kamu ini ya emang dasar lintah darat, kamu ini ya memang pemungut cukai, kamu ini yang dipikirin cuma duit. Sakeus pikir apa? Bodoh, emang gue urusin. Lu mau ngomong apa, lu mau cuap-cuap apa, gue kagak pikirin. Yang penting gue hidup sejahtera dengan pekerjaan gue ini. Lu mau ngecap gue lintah darat, lu mau ngecap gue apalah, bodoh. Hidup gue gak ditentuin sama lu. Tapi apa? Setelah dia ketemu dengan Tuhan, orang yang duit dan gak ngefek orang ngomong apa, anjing menggonggong kafilah berlalu. Begitu ketemu Tuhan, apa yang dia katakan? Tuhan, separuh dari hartaku akan kuberikan buat orang-orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Ini Sakeus pikirannya di mana? Dia kagak mikir tuh setengah dari aset. Itu kerjaannya dia berapa tahun. Sampai setengah dari aset. Tapi emang ada perubahan. Setiap yang melekat dengan Tuhan pasti berubah. Amin. Yang melekat pasti berubah. Yang melekat pasti berbuah. Kalau kita melekat sama Tuhan, pasti kita berbuah. Kalau kita gak berbuah, berarti ada masalah dengan melekatnya ini. Ada kemungkinan memang kita gak melekat dengan dia. Ya. Dan yang terakhir, yaitu apa? Tadi bersyukur, bersaksi, berbuah. Yang terakhir, so pasti kita melayani. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tiap-tiap kita disuruh melayani satu dengan yang lain. Apa yang kita layani? Karena dikatakan bahwa sesuai dengan karunia, setiap kita pasti at least minimal ada satu karunia yang Tuhan berikan buat kita. Dan Tuhan mau, yuk kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Dan sekarang Tuhan mau kita membagikan kasih ini. Kasih karunia ini. Karunia ini kepada apa? Orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan pelayanan. Jadi saudara, jangan ada seorang pun. Jangan ada seorang pun. Gereja yang sehat adalah gereja yang minimal 50% dari jemaatnya itu ambil bagian dalam pelayanan. Seharusnya semua, ya nggak semua, karena selalu akan ada orang baru, betul ya, orang yang baru datang. Tapi dari semua yang hadir, seharusnya lebih dari 50% adalah orang-orang yang punya bagian di dalam pelayanan. Yang kalau saya bilang pelayanan itu bukan berarti pelayanan hari Minggu doang. Hari Senin, Selasa. Mungkin kita minggunya gak ngapa-ngapain. Tapi Senin waktu kita lihat, kan ada orang yang udah kalau duduk tuh matok ya. Saya udah lihat nih, Pak Min, Bu Eli pasti duduknya di situ. Pasti. Ya. Kohi pasti duduknya di situ. Gak pernah berubah. Geser satu aja enggak loh. Ya wis pancet neng kono Pasti Cicen wis nong kono Gak berubah-berubah. Sekali-kali balik gitu ya. Ya enggak pancet neng kono. Yuk Seninnya dilihat. Orang-orang kok sebelahku kosong. Yang di sebelah sono kok kosong ya. Senin telepon. Halo. Opo gak teko. Lapo loro Hayo mangkel jengkel Hayo balik. Hayo. Bukan Minggu, pelayanannya Senin. Delo ana wong loro teko, wis gak usah tolong ya, yang bagian kunjungan hanya bagian kunjungan saja. Walaupun kita gak tergabung dalam bagian kunjungan tuh loh. Tapi yuk kita ambil bagian, kalau kita tahu tetangga kita sakit, ayo datang.
itu adalah pelayanan. Saudara tahu kalau di kampung tuh ya, di kampung saya baru tahu. Rupanya kalau ada gawe, ada kawinan gitu ya, wong sak kampung datang semua. Ngapain? Yang masak nyiap ini, yang ini masak, yang ini nyiap ini, yang ini ngurusin ini. Masalah rame nih. Padahal kalau di kota ya, kita ada gawe, ya udah kita tinggal serahin IO wis beres wis ya. Ini desa kabeh datang. Tapi nanti kalau siapa yang lain kawin, kita yang datang ke sono. Jadi gantian, kita sudah dilayani oleh kasih karunia Tuhan dan Tuhan memberikan kita karunia. Yuk sekarang kita juga kembali, kita melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Saudara, terakhir Tuhan bicara begini buat kita. Kiranya Tuhan akan ngomong begini buat kita. Anakku, kasih karuniaku tidak sia-sia di hidupmu. Dan kita jawab, ya Tuhan, kasih karuniamu tidak sia-sia. Seperti Paulus katakan, Tuhan sudah memberikan kepada kita kasih karunia. Kasih karunia Tuhan tidak sia-sia. Karena kita menjadi orang yang bersyukur, yang bersaksi, yang berbuah dan melayani. Kasih karunia bukan cuma untuk dinikmati saja, tapi juga untuk dihidupi. Kasih karunia Tuhan bukan saja untuk dirasakan, tetapi juga untuk dinyatakan. Kita tundukkan kepala. Tuhan, kami mau mengucap syukur karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih karunia yang kami seharusnya tidak layak menerima itu semua. Tetapi Engkau berikan kepada kami. Bahkan mengangkat kami menjadi anak-Mu. Bahkan menjadikan kami ahli-ahli waris-Mu. Bahkan menjadikan kami imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk memberitakan setiap perbuatan baik-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan menjadi orang-orang yang tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan disenangkan lewat kasih karunia yang ada sudah Tuhan berikan untuk kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya mengatakan amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah.
kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.